Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1429, menuju kita untuk membunuh. Semua tanah suci di sekitarnya telah diserbu. Hati yang Xiao Tian mencelos. Ya, sekarang, di antara belasan tanah suci di sekitar sini, hanya tanah suci batu kuning kita yang aman. Raja Ziteng berkata dengan suara berat, pasukan suku jahat Wan pernah menyerbu tanah suci batu kuning, tetapi dibasmi oleh pasukan serangga pemakan maut kita. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi menyerbu tanah suci batu kuning. Namun, dalam 2 tahun terakhir, mereka telah memusnahkan semua tanah suci di sekitar tanah suci batu kuning, dan tampaknya mereka berencana untuk menyerang tanah suci batu kuning lagi dalam waktu dekat. Menyerang lagi, bagaimana dengan tanah suci lainnya di wilayah pedang? Tanya Yang Xiao Tian dengan sungguh-sungguh. Banyak tanah suci telah ditaklukkan, dan dikhawatirkan 1/10 dari wilayah pedang telah ditaklukkan oleh suku embrio jahat dan sihir Wan. Wajah Raja Ziteng muram. Hanya dalam 2 tahun lebih, 1/10 dari domain pedang telah ditaklukkan. Jika ini terus berlanjut, bukankah seluruh domain pedang akan direbut oleh suku embrio jahat dan sihir Wan dalam beberapa dekade? Saat itu, seluruh ras manusia di domain pedang akan menjadi budak suku embrio sihir dan jahat Wan. Ahli pedang Dao yang tersisa akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian di bawah kekuasaan suku embrio sihir dan jahat Wan. Yang Xiao Tian tidak menyangka suku embrio sihir dan jahat Wan akan melahap daratan begitu cepat, menaklukkan 1/10 domain pedang hanya dalam waktu 2 tahun. Hanya 2 tahun. Yang mulia, haruskah kita membunuh untuk keluar sekarang? Tanya Raja Ziteng. Ia bermaksud keluar dari tanah suci batu kuning. Seseorang dapat membayangkan banyaknya suku embrio sihir dan jahat Wan yang akan mereka hadapi begitu berada di luar tanah suci batu kuning. Bunuh. Yang Xiao Tian melesat ke langit dan berteriak, Raja Serangga, lepaskan semua serangga pemakan maut, keluar dari tanah suci batu kuning. Saat suara Yang Xiao Tian bergema, badai pasir melanda bermil-mil tanah suci batu kuning. Dengan aumannya, dua Raja Serangga mengeluarkan teriakan nyaring ke langit, dan dalam sekejap, serangga pemakan maut yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gurun bawah tanah dan melayang ke udara. Dalam sekejap mata, serangga pemakan maut menyerbu langit tanah suci batu kuning, dan aura kematian membentuk gelombang tak terbatas, mengubah seluruh tanah suci batu kuning menjadi wilayah kematian. Miliaran serangga pemakan maut terus terbang keluar dari bawah tanah suci batu kuning. Saat serangga pemakan maut menyerbu keluar, Raja Ziteng berubah menjadi wujud sejati penopang langit. Yang Xiao Tian mendarat di punggung Raja Ziteng, memegang pedang neraka dan pedang iblis kekacauan, terbang melewati tanah suci batu kuning. Di belakangnya ada dua Raja Serangga dan puluhan ribu Jenderal Serangga. Miliaran klan serangga pemakan maut. Banjir miliaran klan serangga pemakan maut mengikuti Yang Xiao Tian dan Raja Ziteng dari dekat. Pada saat itu, di tanah suci yang berdekatan dengan tanah suci batu kuning, ditempatkan beberapa ahli suku jahat Wan. Marsekal Kegelapan memerintahkan, sampaikan perintah untuk mengumpulkan pasukan dengan cepat dan serang tanah suci batu kuning dalam 3 hari. Seorang jenderal surgawi suku jahat Wan memberi tahu bawahannya. Kali ini, kita harus membasmi semua serangga pemakan maut di tanah suci batu kuning. Mata jenderal surgawi ini penuh dengan niat membunuh. Namun baru saja dia bicara, terdengar suara menggerogoti yang aneh dari kejauhan di langit. Suara menggerogoti membuat kulit kepala terasa geli dan sangat tidak nyaman untuk didengar. Tak lama kemudian, semua orang melihat langit telah berubah seluruhnya menjadi abu-abu. Apakah ini aura kematian? Serangga pemakan maut. Begitu banyak serangga pemakan maut. Jenderal surgawi suku jahat Wan dan bawahannya menjadi pucat. Mereka tahu tanah suci batu kuning dipenuhi serangga pemakan maut, tetapi sekarang tampaknya jumlahnya jauh lebih banyak dari perkiraan sebelumnya. Serangga pemakan maut menyerang. Sampaikan perintahnya, lawan serangga pemakan maut dengan sekuat tenaga. Mereka tidak boleh melarikan diri. Jenderal surgawi suku jahat Wan meraung marah dan melanjutkan, karena mereka sudah muncul, bahkan lebih baik. Ayo kita manfaatkan kesempatan ini untuk memusnahkan mereka semua. Pada saat ini, di belakang Raja Ziteng, 10 sayap terbentang bagaikan 10 bilah pedang raksasa yang menancap di langit, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang saat menebas dengan ganas. Sebelumnya, dia hanya menggunakan 8 sayap melawan Master Ding. Tapi sekarang, sayapnya menjadi 10. Seketika,
Dua ki pedang yang tak terhentikan membelah lapisan ruang, mengiris ki Wanevil yang terkonsentrasi dan langsung menembus tubuh Jenderal Surgawi suku Jahat Wan. Jenderal Surgawi suku Jahat Wan, yang sebelumnya berteriak-teriak ingin melenyapkan semua serangga pemakan maut, terbelah menjadi dua. Bukan hanya dia, tetapi semua jenderal suku Jahat Wan di sekitarnya juga terbelah dua. Bahkan mengenakan armor pertahanan surgawi yang ditempa oleh suku Jahat Wan pun tidak ada gunanya. Bahkan tubuh Wanevil ki bawaan mereka tidak memberikan perlindungan. Setelah dua energi pedang setajam silet membelah para jenderal One Evil, mereka terus maju ke arah para pengikut suku One Evil yang bergegas keluar. Sejumlah pengikut suku Jahat Wan terbelah dua. Darah mengotori langit menjadi merah. Sama seperti ketika suku Jahat Wan menyerang dan menghancurkan tanah suci ini sebelumnya. Namun kini darahnya adalah darah para pengikut suku Jahat Wan. Kabut darah membentang sampai ke ujung langit. Saat kabut darah mencapai Cakrawala, Yang Xiaotian dan Raja Zi Teng tiba di lokasi sebelumnya dari Jenderal Surgawi Jahat Wan, di mana Yang Xiaotian menghunus pedang neraka dan pedang iblis kekacauan, dan pedang Qi berubah menjadi dua aliran deras yang menghancurkan para pengikut suku Jahat Wan yang mendekat. Bersamaan dengan itu, 5 Dewa Domain membentuk penghalang pedang di sekeliling Yang Xiaotian, yang bergerak saat ia terbang, dan kemanapun penghalang itu lewat, semua pengikut suku Jahat Wan berubah menjadi kabut darah oleh penghalang pedang. Lautan serangga pemakan maut menyerbu para pengikut suku Jahat Wan. Suara menggerogoti, jeritan kesakitan, dan teriakan ketakutan terjalin terus-menerus. Pasukan suku Jahat Wan mengalir dari jauh, bertabrakan dengan Ki Jahat Wan dan aura kematian, namun tak lama kemudian, Ki Jahat Wan terkoyak, hancur, dan dilahap. Sementara pasukan suku Jahat Wan yang menyerbu domain pedang berjumlah besar, tanah suci ini hanya sebagian kecil saja, dan bagaimana mungkin mereka dapat menahan kekuatan penuh klan serangga pemakan maut. Yang Xiaotian, bahkan tidak mengaktifkan tubuh pedang primordial, hanya mengerahkan kekuatan tubuh surgawi naga primordial, dan 8 leluhur klan panjang terwujud di belakangnya, menghalangi matahari, menyapu dan meledakkan semua suku Jahat Wan tanpa pandang bulu. Saat Yang Xiaotian terbang, tidak ada ahli suku Jahat Wan yang dapat mencegatnya, para ahli itu diledakkan oleh pedang Qi dari 5 Dewa Domain atau disapu oleh 8 leluhur klan panjang. Atau mereka dihancurkan menjadi bubur langsung oleh Raja Zi Teng. Teriakan perang yang menggetarkan bumi membuat komando tinggi suku Jahat Wan waspada. Apa? Seorang pemuda berbaju biru memimpin pasukan serangga pemakan maut keluar dari tanah suci batu kuning, menyebabkan banyak sekali korban bagi suku Jahat Wan kita. Teriak seorang ahli suku Jahat Wan yang bertubuh besar, setinggi 100 kaki, dari kedalaman tanah suci ini. Ya, Marsekal Kegelapan, dan pemuda berbaju biru ini sedang menuju ke arah kita, seorang jenderal surgawi menjawab dengan mendesak. Marsekal Kegelapan mengamuk, kau, keluarlah bersamaku dan temui bocah ini. Setelah itu, ia dan ratusan jenderal surgawi melesat ke langit. Saat muncul, mereka melihat seorang pemuda berpakaian biru menunggangi seekor binatang raksasa berwarna ungu yang terbang ke arah mereka dari jauh. Bab 1430, Tanah melihat ke atas. Melihat binatang ungu raksasa itu, merasakan aura mengerikan dari binatang itu, wajah Panglima Besar yang marah berubah drastis saat dia bergegas keluar. Ini, mungkinkah? Raja Zi Teng, Raja Teng, ini Raja Teng. Suaranya bergetar, dia belum mati. Para jenderal dewa jahat yang menyerbu semuanya mengubah warna wajah mereka. Apa? Raja Zi Teng. Apakah itu Raja Zi Teng dari Master Domain Pedang? Semua orang merasakan sentakan di hati mereka. Reputasi dahsyat Raja Zi Teng di Domain Pedang, siapa di antara kita yang belum pernah mendengarnya? Banyak leluhur mereka yang musnah di bawah binatang buas ini saat itu. Raja Zi Teng dapat digambarkan sebagai mimpi buruk di hati banyak ahli klan jahat. Tapi, bagaimana mungkin ada seorang pemuda berpakaian biru menunggangi punggung Raja Zi Teng? Ini Raja Zi Teng, Raja Binatang resmi dari wilayah pedang. Panglima Besar juga bingung. Tetapi sekarang, tidak ada waktu baginya untuk berspekulasi, karena Raja Zi Teng sudah mendekat. Aura dan nafas Raja Zi Teng yang sangat dahsyat, bagaikan gelombang raksasa yang tak berujung, melahap segala sesuatu di sekitarnya. Kerahkan formasi pedang Wan E, bunuh dia. Panglima Besar meraung marah, kalaupun dia Raja Teng, terus kenapa? Kita punya miliaran pasukan, aku yakin kita tidak bisa menghancurkannya. Akan tetapi, sebelum mereka dapat mengerahkan arai pedang Wan E, sayap ungu besar Raja Zi Teng di belakangnya terbentang, lalu tiba-tiba menebas.
Itu masih 10 sayap. Dua bilah pedang yang tak tertandingi, membawa kekuatan 10 sayap, menerobos udara dengan momentum yang tak terhentikan. Sang Panglima Besar menyaksikan kedua pedang itu datang untuk membunuh, ketakutan, dan berteriak dengan marah saat seluruh tubuhnya dipenuhi energi jahat yang membentuk lautan aura jahat. Dia menghunus kapak raksasa dan mengerahkan segenap tenaganya, menebas, menghadapi pedang Raja Ziyiteng. Jenderal Dewa Jahat lainnya juga mengaktifkan sepenuhnya kekuatan garis keturunan tubuh jahat mereka. Kiwa Neville mereka membubung ke langit, melancarkan serangan terkuat mereka. Namun di saat berikutnya, 10 bilah pedang bersayap itu membelah lautan kejahatan, membelah semua serangan dan menebas tubuh mereka. Semua jenderal dewa membeku di udara. Lalu, mereka terbagi menjadi dua bagian. Dan Panglima Besar sendiri juga tertebas dan terpental. Dia menabrak kota yang jauh. Kota itu hancur akibat benturan tersebut. Raja Ziyiteng dan Yang Xiaotian tidak melambat, mereka tiba di atas Panglima Besar, yang terbaring hampir mati di kota yang tertusuk, dan Raja Ziyiteng langsung menamparnya dengan cakar. Darah berceceran di mana-mana. Raja Ziyiteng dan Yang Xiaotian terus terbang ke depan. Sebelum pergi, Yang Xiaotian memastikan untuk mengambil artefak surgawi luar angkasa lawan dan melemparkannya ke kualis Senong tanpa melihatnya. Serangga pemakan maut mengikuti di belakang Yang Xiaotian, masih terus memangsa klan jahat. Sebelumnya, klan jahat menyerbu wilayah pedang, menaklukkan tanah suci satu demi satu, membantai kota demi kota. Namun kini, serangga pemakan maut telah menjadi mimpi buruk bagi klan jahat. Kali ini, pasukan klan jahat terdiri dari 100 Marsekal Agung, dan kematian Panglima Agung dengan cepat membuat seluruh klan jahat waspada. Apa? Xiao Ming sudah mati. Suara sosok tinggi itu tenggelam karena terkejut. Kekuatan Grand Commander, dia tahu dengan jelas. Sejak memasuki domain pedang, klan jahat mereka belum pernah kehilangan ahli setingkat komandan sebelumnya. Sekarang, satu telah jatuh. Dan Grand Commander menduduki peringkat teratas di antara 100 Grand Marshal. Siapa itu? Tanya sosok tinggi itu dengan suara berat. Sepertinya itu Raja Ziyiteng. Leluhur tua itu ragu sejenak, lalu berkata dengan ekspresi serius. Apa? Raja Ziyiteng. Wajah semua leluhur di sekitarnya berubah drastis. Bahkan sosok jangkung itu tertegun sejenak, lalu tertawa, Raja Ziyiteng. Menarik, ternyata dia belum mati. Hebat, aku butuh tunggangan. Pada saat ini, leluhur tua itu menundukkan kepalanya dan berkata, Yang mulia, konon seorang pemuda dari alam leluhur surgawi, berbaju biru, sedang menunggangi Raja Ziyiteng. Ia memimpin serangga pemakan maut untuk menghancurkan pasukan klan jahat kita di tanah suci Tianbao. Apa? Seorang pemuda dari alam leluhur surgawi sedang menunggangi Raja Ziyiteng. Sosok jangkung itu terkejut. Semua leluhur saling bertukar pandang, sulit dipercaya. Apakah kau sudah mengetahui identitas pemuda ini? Tanya sosok tinggi itu. Sepertinya itu Yang Xiaotian. Jawab leluhur tua itu dengan hormat. Putra Dao Domain, Yang Xiaotian. Semua orang terkejut dan terperanjat. Kau yakin? Tanya sosok tinggi itu dengan suara berat, bagaimana dia bisa masuk ke domain pedang. Seharusnya Yang Xiaotian, dia mengaktifkan tubuh surgawi naga primordial. Kata leluhur tua itu dengan sungguh-sungguh, menurut laporan, tubuh surgawi naga primordial Yang Xiaotian telah menyatu dengan tubuh naga leluhur dari 8 klan naga besar. Aku curiga Yang Xiaotian mungkin telah memperoleh ordo pedang lainnya. Semua leluhur klan jahat terkejut, tubuh naga leluhur dari 8 klan naga besar. Jika Yang Xiaotian menggabungkan tubuh naga leluhur dari 10 klan naga besar, bukankah itu akan menjadi bencana? Kalau begitu, siapa di dunia ini yang bisa menjadi tandingannya? Setelah Yang Xiaotian menyatu dengan tubuh naga leluhur dari 10 klan naga besar, ia akan benar-benar menjadi penguasa naga segudang, memimpin miliaran ahli klan naga. Siapa di dunia ini yang bisa menghentikan Yang Xiaotian? Perintah dikeluarkan, dengan segala cara, bunuh Yang Xiaotian. Kata sosok jangkung itu dengan suara berat, laporkan keberadaannya kepadaku setiap jam. Setelah berbicara, sosoknya melintas, langsung menghilang di tempat, bergegas menuju ke tempat Yang Xiaotian berada saat ini. Sementara itu, Yang Xiaotian dan Raja Ziyiteng terus maju tanpa henti, menembus tanah suci Tianbao, dan menuju Gua Buddha. Pada saat yang sama, ia menghubungi Meng Bingsui, Old Jiang, dan lainnya menggunakan jimat pesan. Tetapi dia tidak pernah melihat Meng Bingsui, Old Jiang, dan yang lainnya merespons. Yang Xiaotian sangat cemas dalam hatinya,
mendesak Raja Ziyiteng untuk terbang dengan kecepatan penuh, tetapi klan serangga pemakan maut di belakang mereka secara bertahap tidak dapat mengimbangi. Melihat ini, Yang Xiaotian memerintahkan kedua Raja Serangga untuk bertemu di Gua Buddha nanti. Maka, Yang Xiaotian dan Raja Ziyiteng bergegas dengan kecepatan penuh, sementara serangga pemakan maut terus maju menyerang klan jahat. Dalam perjalanan, klan jahat yang mereka temui langsung diledakkan oleh 5 dewa domain Yang Xiaotian, mereka yang tidak dapat mereka ledakkan langsung ditampar mati oleh Raja Ziyiteng. Selama perjalanan, Yang Xiaotian juga memberikan setengah dari air suci Dao Surgawi lapisan kelima dari cincin naga kesengsaraan kepada Guru Ding untuk terus memulihkan kekuatannya. Dalam waktu kurang dari sebulan, Yang Xiaotian dan Raja Ziyiteng akhirnya tiba di Gua Buddha. Gua Buddha dipenuhi dengan kekuatan Buddha emas, mungkin karena kekuatan Buddha Gua Buddha merupakan musuh bebuyutan Kiwa Neville dari klan jahat, Gua Buddha tidak pernah diserang oleh klan jahat. Saat memasuki Gua Buddha, terlihat patung-patung Buddha dan suara nyanyian di mana-mana, memancarkan kedamaian. Namun, di tengah kedamaian, patroli tentara Buddha dapat terlihat di mana-mana. Semua kota Buddha utama telah lama ditutup, dan Yang Xiaotian menghabiskan cukup banyak batu roh kekacauan untuk memasuki satu kota Buddha, menanyakan berita tentang Meng Bingsui, Jiang Tua, dan lainnya. Setelah beberapa penyelidikan, Yang Xiaotian mengetahui keberadaan Meng Bingsui, Old Jiang, dan lainnya. Setelah mengetahui keberadaan Meng Bingsui, Old Jiang, dan lainnya, Yang Xiaotian dan Raja Ziyiteng menuju ke negeri melihat ke atas. Tanah memandang ke atas adalah tempat sang leluhur Buddha meninggal dunia pada inkarnasi ke-6-nya, namun, setibanya di tanah memandang ke atas, tidak peduli seberapa keras Yang Xiaotian bertanya, ia tidak dapat menemukan berita atau jejak Meng Bingsui, Old Jiang, dan yang lainnya. Jelas, setelah memasuki negeri menatap ke atas, kelompok itu hilang. Bab 1431, Ladang Mulberry Shanghai. Nona Meng dan beberapa orang lainnya mungkin terjebak di suatu ruang batin, kata Guru Ding. Yang Xiaotian mengangguk. Setelah beberapa kali pencarian yang sia-sia, dia menduga hal yang sama. Jika tidak, mustahil untuk tidak mendapat berita sama sekali. Namun, meskipun mengetahui bahwa Nona Meng dan yang lainnya terjebak di ruang dalam tanah suci Gua Buddha, menemukan mereka bukanlah tugas yang mudah. Tanah suci Gua Buddha sangat luas, meskipun tidak sekaya pada masa leluhur suci pedang Buddha, tanah ini tetap merupakan salah satu tanah suci terbesar di wilayah pedang. Saat ketegangan meningkat di antara tanah suci utama di domain pedang, patroli pasukan sekte Buddha di tanah suci Gua Buddha menjadi semakin sering terjadi, di mana-mana. Yang Xiaotian juga sering menghadapi pertanyaan. Setelah ditanyai berkali-kali, Raja Ziyiteng langsung mengeluarkan sebuah token. Seketika itu juga, para ahli di antara pasukan sekte Buddha ketakutan, menyebabkan mereka gemetar, memberi hormat dengan hormat, dan mundur. Token yang dihasilkan Raja Ziyiteng sama persis dengan milik murid tertuanya, yang juga merupakan dewa binatang domain pedang. Berkat tanda milik Raja Ziyiteng, banyak leluhur Buddha di tanah suci Gua Buddha yang merasa khawatir. Apa, seorang pemuda dan seorang pria parubaya yang memegang token dewa binatang telah memasuki tanah suci Gua Buddha kita? Seru leluhur Buddha bertelinga panjang setelah mendengar laporan itu. Leluhur Buddha telinga panjang merupakan salah satu murid generasi ke-6 leluhur Buddha. Ya, para ahli dari sekte Buddha telah memastikan bahwa itu memang token dewa binatang. Seorang patriark sekte Buddha buru-buru menjawab, mereka sudah berada di dalam gua selama beberapa hari, sepertinya sedang mencari seseorang. Seperti apa rupa pria parubaya itu? Tanya leluhur Buddha telinga panjang dengan sungguh-sungguh. Patriark Sekte Buddha menguraikan secara rinci perubahan wujud manusia Raja Ziyiteng. Leluhur Buddha telinga panjang tampak bingung, gurunya, leluhur Buddha generasi ke-6, pernah membawanya mengunjungi Dewa Binatang, dan ia pernah melihat Dewa Binatang sebelumnya. Pria parubaya ini jelas bukan Dewa Binatang. Orang ini bukan Dewa Binatang. Leluhur Buddha telinga panjang merenung, bagaimana mungkin dia memiliki token Dewa Binatang? Mungkinkah dia murid Dewa Binatang? Tebak Patriark Sekte Buddha. Leluhur Buddha telinga panjang mengangguk. Karena bukan Dewa Binatang sendiri, kemungkinan besar lelaki setengah baya ini adalah muridnya. Apakah ada penyelidikan ke tempat di mana leluhur suci pedang Buddha meninggal? Leluhur Buddha telinga panjang mengalihkan topik, bertanya. Tanah suci Gua Buddha didirikan oleh leluhur Santo Pedang Buddha, namun tempat di mana ia meninggal masih menjadi misteri, tidak ada seorang pun yang tahu di mana leluhur Santo Pedang Buddha meninggal. Meskipun belum dikonfirmasi,
Leluhur suci pedang Buddha kemungkinan besar telah wafat di negeri menatap ke atas, jawab Patriark Sekte Buddha. Juga di negeri menatap ke atas. Leluhur Buddha telinga panjang sangat terkejut. Gurunya, Buddha leluhur generasi ke-6, juga telah wafat di tanah melihat ke atas. Mungkinkah itu suatu kebetulan? Dia merenung, bukankah hari ladang mulberry Changhai akan segera tiba? Ya, leluhur Buddha, ladang mulberry Changhai, semoga sesuatu yang baik akan muncul kali ini. Bersiaplah, masuklah ke negeri memandang ke atas. Ya, leluhur Buddha, pada hari ini, saat senja tiba, Yang Xiaotian sedang melewati sebuah desa di negeri memandang ke atas dan melihat beberapa anak mengacungkan pedang di pintu masuk desa, sambil berteriak, ladang mulberry Changhai, semuanya berubah. Yang Xiaotian terkejut, ladang mulberry Changhai. Bukankah tepatnya 4 karakter, Changhai Mulberry Field, yang ditinggalkan Gao Yi pada prasasti pedang Dao Surgawi di Aula Suci Domain Pedang? Mungkinkah itu? Dia bergegas maju, mendatangi anak-anak, dan bertanya, anak-anak, apa maksudnya, ladang mulberry Changhai, semuanya berubah? Apakah kamu tahu di mana ladang mulberry Changhai? Seorang anak yang lebih tua memandang Yang Xiaotian dan berkata, apa manfaatnya memberitahumu? Yang Xiaotian terkejut, lalu tersenyum, dan mengeluarkan batu roh kekacauan kelas rendah, ini batu roh kekacauan. Jika kau memberitahuku di mana ladang mulberry Changhai berada, batu roh kekacauan ini milikmu. Batu roh kekacauan, tanya anak itu dengan heran, jelas dia belum pernah mendengar tentang batu roh kekacauan. Kami tidak menginginkan batu roh kekacauan ini, kami ingin berlatih ilmu pedang Buddha, kata anak itu. Ilmu pedang Buddha, Yang Xiaotian terkejut. Memikirkan kembali, ia menemukan kitab rahasia ilmu pedang Buddha di dalam Kuali Senong. Kitab rahasia sekte Buddha ini diperoleh di alam kekacauan saat itu. Yang Xiaotian menyerahkan kitab rahasia itu kepada anak itu menerimanya dengan sangat gembira, dengan bersemangat membolak-baliknya, dan mulai meniru gerakan di dalamnya, melupakan Yang Xiaotian dan Raja Zi Teng di sampingnya. Yang Xiaotian tertawa dan bertanya, baiklah, nak, di mana ladang mulberry Changhai? Anak itu kemudian tersadar kembali, ladang mulberry Changhai tidak jauh di depan. Ia menunjuk ke suatu arah, memberitahu Yang Xiaotian lokasi persisnya, lalu berkata, namun, ladang mulberry Changhai sangat jarang muncul, hanya sekali dalam beberapa tahun. Saya mendengar ayah saya mengatakan bahwa dalam beberapa hari lagi adalah hari ladang mulberry Changhai berikutnya. Mendengar bahwa ladang mulberry Changhai berada tepat di depan di dataran, Yang Xiaotian merasakan gelombang kegembiraan dan terbang maju bersama Raja Zi Teng. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian tiba di dataran yang ditunjukkan oleh anak itu. Datarannya luas, membentang melampaui cakrawala. Dataran ini biasa saja, namun Yang Xiaotian dan Raja Zi Teng merasakan bahwa seluruh dataran itu diselimuti oleh kekuatan misterius. Ketika Yang Xiaotian tiba, mereka mendapati bahwa puncak-puncak gunung yang mengelilingi dataran telah dipenuhi oleh para ahli dari Sekte Buddha. Setelah bertanya, Yang Xiaotian mengetahui bahwa setiap kali ladang mulberry Changhai muncul, selalu ada harta karun yang menyertai kemunculan Changhai. Orang-orang ini semua datang demi harta karun Changhai. Konon, Gao Yi meninggalkan prasasti pedang Dao Surgawi di Changhai dahulu kala. Jangan pernah berpikir tentang prasasti pedang Dao Surgawi itu, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkannya. Tak jauh dari situ, beberapa pakar Sekte Buddha tengah berdiskusi. Jantung Yang Xiaotian berdebar kencang. Apakah Gao Yi benar-benar meninggalkan prasasti pedang Dao Surgawi di Changhai? Jika demikian, prasasti pedang Dao Surgawi itu mungkin sama dengan yang ada di Jurang Pedang. Ia lalu bertanya kepada para ahli Sekte Buddha di sekitar tentang prasasti pedang Dao Surgawi. Namun mengenai asal-usulnya, orang-orang hanya tahu sedikit. Meski begitu, melalui berbagai penyelidikan, Yang Xiaotian sudah yakin bahwa prasasti pedang Dao Surgawi kemungkinan besar diperoleh Gao Yi dari Jurang Pedang. Setelah mengetahui ini, Yang Xiaotian merasa gembira. Akan tetapi, karena masih ada beberapa hari lagi sampai di ladang mulberry Changhai, Yang Xiaotian tidak menunggu dengan diam, sebaliknya, ia terus mencari dan menanyakan tentang Meng Bingsue dan Jiang Tua. Seorang wanita bergaun biru es. Mendengar Yang Xiaotian bertanya tentang seorang wanita bergaun biru es, seorang leluhur Buddha berkata, beberapa hari yang lalu, saya melihat 4 orang, salah satunya adalah seorang wanita bergaun biru es. Mereka berempat memasuki jurang Buddha. Buddha abis. Seru Yang Xiaotian terkejut. Jurang Buddha tidak jauh dari sini, mengapa keempatnya memasuki jurang Buddha?
Setelah mengucapkan terima kasih kepada informan, Yang Xiaotian dan Raja Zi Teng menuju ke Buddha Abyss. Setelah setengah hari, keduanya tiba di hadapan Buddha Abyss. Yang Xiaotian berdiri di tepi jurang Buddha, melihat jurang luas di depannya, dengan kekuatan Buddha yang kuat meresap di dalamnya. Tidak seorang pun mengetahui sudah berapa lama Buddha Abyss berada, jurang ini penuh misteri dan menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Saat Yang Xiaotian menatap Buddha Abyss, tampak ada sepasang mata yang menatap balik ke arahnya. Bab 1432, Leluhur Suci Pedang Buddha. Oh Teng, apakah kamu tahu sesuatu tentang jurang Buddha ini? Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk bertanya. Zi Teng juga menatap Buddha Abyss dan berkata, teori yang paling dapat diandalkan adalah bahwa Buddha Abyss adalah tempat tinggal dan praktik leluhur pedang Buddha di masa lalu. Leluhur suci pedang Buddha, Yang Xiaotian terkejut. Ya, Zi Teng mengangguk dan melanjutkan, lagi pula, leluhur suci pedang Buddha seharusnya telah mencapai nirwana di jurang Buddha. Leluhur suci pedang Buddha benar-benar memasuki nirwana di jurang Buddha di tanah melihat ke atas. Ini benar-benar berita yang menggemparkan. Leluhur suci pedang Buddha merupakan satu-satunya tokoh yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Master Domain Pedang Liqian. Jika kabar tentang nirwananya di Buddha Abyss tersebar, niscaya akan menimbulkan kegemparan besar di wilayah pedang. Jika itu terjadi, bukan hanya Gua Buddha saja yang akan didatangi, banyak sekali ahli dari seluruh domain pedang akan berkerumun di sini. Yang Xiaotian tiba-tiba mengerti mengapa Meng Bingsui, Old Jiang, dan yang lainnya memasuki Buddha Abyss. Mereka pasti juga menanyakan beberapa informasi mengenai leluhur suci pedang Buddha. Oh Teng, ayo masuk. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian melompat, mendarat di punggung Zi Teng, dan bersama-sama mereka memasuki Buddha Abyss. Tepat di luar Buddha Abyss, Yang Xiaotian tidak merasakan kehadiran Meng Bingsui dan yang lainnya, tetapi saat memasuki Buddha Abyss, dia merasakan kehadiran mereka. Kelompok mereka memang ada di dalam Buddha Abyss. Jurang Buddha diselimuti oleh kekuatan misterius, membentuk penghalang tak terlihat, mengisolasi apa yang ada di dalam dari dunia luar. Yang mulia, berhati-hatilah. Zi Teng dan Yang Xiaotian turun ke dasar jurang Buddha, berbicara karena Zi Teng agak menyadari kekuatan leluhur suci pedang Buddha. Kala itu, Tuan Liqian berkata bahwa tanpa menggunakan kekuatan asal pedang dari domain pedang, kekuatannya setara dengan leluhur suci pedang Buddha. Pada saat itu, tiba-tiba, puluhan pedang ki emas yang mengerikan melesat keluar dari dinding batu Buddha Abyss, melesat ke arah Yang Xiaotian dan Zi Teng. Pedang ki emas yang menakjubkan ini mengandung kekuatan Buddha yang kuat dengan sifat pemurnian. Ini adalah pedang ki pemurni, kata Zi Teng. Begitu terkena ki pemurnian ini, seseorang akan dimurnikan oleh kekuatan ini, seluruh tubuhnya perlahan-lahan menghilang ke langit dan bumi. Zi Teng mengulurkan cakarnya, langsung menghancurkan ki pedang pemurnian. Keduanya terus turun. Namun tak lama kemudian, 100 aliran ki pemurnian lainnya melesat keluar dari dinding batu di dalam jurang Buddha. Kekuatannya 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Zi Teng kembali menghancurkan mereka dengan satu kaki. Keduanya melanjutkan perjalanan turun ke dasar Buddha Abyss. Yang Xiaotian merasakan bahwa Meng dan yang lainnya terjebak di dasar jurang Buddha. Pedang ki pemurnian terus-menerus keluar dari dinding batu, jumlah mereka berlipat ganda berulang kali, hingga akhirnya, satu gelombang melepaskan 100.000 pedang. Menutupi langit, pedang ki pemurnian menerangi jurang Buddha. Seluruh Buddha Abyss tampak menyala. Melihat ratusan ribu ki pedang pemurnian yang luar biasa, sayap Zi Teng terbentang di belakangnya, menebas ke depan. Namun, selanjutnya, saat dinding batu Buddha Abyss berguncang, 200.000 pedang dilepaskan. Menyaksikan hal ini, Yang Xiaotian mengaktifkan tubuh pedang primordial dan tubuh domain pedangnya. Di dalam kehampaan, kekuatan asal pedang melonjak seperti lautan, memenuhi seluruh jurang Buddha. Langsung menelan dan menghabiskan ki pedang pemurni yang dilepaskan. Maka, Yang Xiaotian dan Zi Teng bersama-sama, selangkah demi selangkah, turun menuju dasar jurang Buddha. Jurang Buddha ini sungguh tak terduga dalamnya. Yang Xiaotian dan Zi Teng turun dengan cepat, tetapi bahkan 1 jam kemudian, dasar Buddha Abyss masih belum terlihat. Hampir 2 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di dasar Buddha Abyss. Dasar jurang Buddha dipenuhi dengan patung-patung Buddha di mana-mana. Patung-patung Buddha ini aneh dan ganjil, masing-masing mengandung teknik Buddha yang tak tertandingi. Akan tetapi, Yang Xiaotian tidak mempelajarinya dengan saksama melainkan terbang ke arah depan bawah tanah, dan segera tiba di depan tebing terjal.
Di tanah terbuka di depan tebing terdapat formasi Buddha yang dibentuk oleh 10.000 patung Buddha. Para Buddha terus bergerak, pedang Qi mengalir abadi, menghalangi jalan Yang Xiaotian dan Zi Yiteng. Yang Xiaotian menatap formasi pedang 10.000 Buddha ini dan mulai mempelajarinya. Setengah jam kemudian, dengan usaha gabungan antara dia dan Zi Yiteng, mereka meledakkan formasi pedang 10.000 Buddha ini, lalu tiba di depan tebing terjal. Di tebing itu terukir patung Buddha besar. Aura Meng Bingsui dan yang lainnya terpancar dari dalam tebing. Ini adalah patung Buddha leluhur suci pedang Buddha. Zi Yiteng menatap patung besar di depannya dan berkata. Patung itu memancarkan kewibawaan Buddha yang tak terbatas, menggugah rasa hormat dan pemujaan. Yang Xiaotian belajar sejenak, lalu mengoperasikan tubuh Buddha cerah kemudahan agung, menempelkan telapak tangan pada jantung Buddha patung leluhur suci pedang Buddha. Tiba-tiba, seluruh jantung Buddha memancarkan cahaya, seolah-olah patung itu menjadi hidup. Berikutnya, di tebing terjal, sebuah pintu masuk spasial muncul. Yang Xiaotian dan Zi Yiteng muncul di dalam. Begitu dia masuk, Yang Xiaotian melihat Meng Bingsui dan yang lainnya. Mereka diserang oleh bayangan Buddha yang tak terhitung jumlahnya di depan, yang tidak dapat membebaskan diri. Tuan Muda, Yang Mulia, melihat Yang Xiaotian, setelah keterkejutan awal mereka semua menjadi sangat gembira. Yang Xiaotian mengangguk dan tersenyum pada mereka, lalu bergabung dengan Zi Yiteng untuk menghalau berbagai bayangan Buddha yang menyerang mereka. Tuan Muda, Meng Bingsui terbang ke depan, berkata kepada Yang Xiaotian, Anda datang. Yang Xiaotian tersenyum, saya perhatikan Anda belum menanggapi jimat pesan, jadi saya bergegas bersama Teng Tua. Setelah beberapa penyelidikan, saya mengetahui Anda telah memasuki jurang Buddha. Jiang Tua, agak malu, berkata, membuat Tuan Muda khawatir. Yang Xiaotian menepis kekhawatiran itu dan kemudian memandang ke depan, melihat bahwa di ujung dataran terdapat istana Buddha yang besar. Setelah memasuki Gua Buddha, kami mengetahui kunjungan Gao Yi sebelumnya ke jurang Buddha, jadi kami masuk untuk menjelajah. Sesampainya di dasar jurang Buddha, kami menemukan rumah gua kultivasi leluhur suci pedang Buddha, jelas Meng Bingsui, namun, begitu kami masuk, kami terjebak oleh arai agung terlarang di dalam rumah gua. Oh, Tuan Gao Yi juga datang ke jurang Buddha saat itu. Yang Xiaotian terkejut. Ya, Jiang Tua mengangguk. Yang Xiaotian dan kelompoknya terbang maju. Setelah melintasi dataran, mereka tiba di alun-alun istana Buddha. Di sana mereka menemukan beberapa tanda-tanda pertempuran, yang mungkin ditinggalkan oleh Gao Yi saat itu. Yang Xiaotian tiba di pintu masuk istana Buddha, pintunya tidak memiliki pembatas. Ia mendorong pintu hingga terbuka, masuk bersama Meng Bingsui dan yang lainnya, dan memulai pencarian mereka. Namun, banyak istana yang sepenuhnya kosong. Gao Yi pasti telah mengambil semua barang dari istana ini. Akhirnya, Yang Xiaotian mencapai sebuah istana di bagian terdalam istana Buddha, satu-satunya yang masih tertutup rapat, dikelilingi oleh lapisan pedang Qi. Kelompok itu mencoba menghancurkan arai Qi pedang, tetapi berhasil dihalau oleh Qi pedang. Arai Qi pedang ini telah menyatu dengan tanah suci Gua Buddha, untuk menghancurkannya, hanya kekuatan asal pedang dari domain pedang yang dapat digunakan, komentar Master Ding. Mendengar ini, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan tubuh pedang primordial dan tubuh domain pedang, memanggil kekuatan asal pedang, dan akhirnya meledakkan susunan Qi pedang. Ketika Yang Xiaotian dan kelompoknya mendorong pintu istana, mereka melihat di dalam istana sebuah patung Buddha emas menjulang tinggi sedang duduk. Bab 1433, Chang Hai muncul. Melihat tubuh Buddha emas itu, semua orang terkejut dan gembira, tubuh leluhur Buddha. Memang benar, setelah sang leluhur Buddha meninggal, tubuh emasnya tertinggal. Tubuh leluhur Buddha di aula besar itu persis tubuh emas leluhur suci pedang Buddha. Kekuatan Buddha cerah yang melonjak dalam tubuh emas leluhur suci pedang Buddha seluas samudra tak berujung, sangat kuat. Yang Xiaotian gembira saat mendapati bahwa di dalam aula besar, terdapat pula lebih dari selusin prasasti pedang Dao Surgawi di samping tubuh emas leluhur suci pedang Buddha. Dengan selusin prasasti pedang Dao Surgawi ini, tubuh pedang primordialnya dapat menerobos lagi, mencapai lapisan ke-11. Seiring dengan peningkatan wilayah kekuasaannya dan kemajuan tubuh pedang primordial, kendalinya atas kekuatan asal pedang dari domain pedang akan menguat. Semua orang memasuki aula besar, di mana berbagai patung Buddha tergambar di keempat dinding. Namun, selain itu, tidak ada yang lain. Meski tak ada yang lain, hanya tubuh emas leluhur suci pedang Buddha yang tak ternilai harganya.
Yang Xiaotian mengambil selusin prasasti pedang Dao Surgawi, sedangkan untuk tubuh emas leluhur suci pedang Buddha, dia membiarkan Nona Meng yang mengambilnya. Kekuatan leluhur suci pedang Buddha tidak terbantahkan, jika Nona Meng memurnikan dan mengasimilasi tubuh emas leluhur suci pedang Buddha, menggunakannya untuk memurnikan pengekangan kegelapan di dalam tubuhnya, kekuatannya dapat pulih ke tingkat yang menakjubkan. Meng Bingsui tidak menyangka Yang Xiaotian akan membiarkannya memurnikan tubuh emas leluhur suci pedang Buddha. Hatinya menghangat setelah kejutan itu. Namun, dia menggelengkan kepalanya, Tuan Muda, Anda harus segera meningkatkan kekuatan Anda sekarang. Tubuh emas leluhur suci pedang Buddha ini, Anda harus menggabungkannya. Aku telah mengembangkan teknik yang dapat perlahan-lahan menekan Dark Restraint di dalam diriku. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan tertawa, konyol, meskipun kekuatan Buddha dalam tubuh emas leluhur suci pedang Buddha kuat, aku tidak dapat sepenuhnya menyatu atau sepenuhnya memurnikan dan mengasimilasinya. Aku hampir tidak bisa menjalankan fungsi tubuh emas leluhur suci pedang Buddha. Jika kau menyatu dengan tubuh emas leluhur suci pedang Buddha, kekuatanmu akan meningkat, dan kemudian kau bisa bergabung dengan Master Ding dan Old Teng untuk menghadapi dewa segala kejahatan. Jiang Tua juga berkata, benar sekali, Nona Meng, Anda harus mendengarkan Tuan Muda. Meng Bingsui ragu sejenak namun akhirnya mengangguk dan mengambil tubuh emas leluhur suci pedang Buddha. Akan tetapi, masih ada beberapa hari lagi hingga Changhai dan Mulberry Field, jadi Yang Xiaotian dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk pergi, sebaliknya, merenungkan patung Buddha di dinding aula besar. Meng Bingsui mengambil kesempatan untuk memurnikan dan mengasimilasi tubuh emas leluhur suci pedang Buddha. Meskipun tidak dapat disempurnakan sepenuhnya dalam beberapa hari, sedikit saja sudah cukup. 3 hari kemudian, Yang Xiaotian dan yang lainnya akhirnya meninggalkan rumah gua leluhur suci pedang Buddha, muncul dari jurang Buddha di bawah tanah, dan kembali ke permukaan, lalu terbang kembali ke dataran Changhai dan ladang Mulberry. Ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya kembali, lingkungan dataran itu bahkan lebih ramai. Tepat setelah Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba, kerumunan tiba-tiba gempar, leluhur Buddha telinga panjang telah tiba. Apa? Leluhur Buddha telinga panjang. Yang Xiaotian dan yang lainnya mengikuti pandangan orang banyak dan melihat sekelompok besar ahli sekte Buddha terbang dari jauh. Yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua jangkung dari sekte Buddha, dengan telinga panjang yang sangat mencolok yang terkulai ke bahunya dan sedikit melengkung. Pendatang baru itu memang pakar teratas dari tanah suci Gua Buddha, leluhur Buddha telinga panjang. Meskipun leluhur Buddha telinga panjang bukan salah satu dari 10 ahli pedang Dao besar di domain pedang, namun kultivasinya tidak lebih lemah dari 10 orang tersebut. Kedatangan leluhur Buddha telinga panjang menyebabkan orang banyak memberi jalan. Salam, leluhur Buddha. Para ahli dari berbagai sekte Buddha membungkuk memberi hormat. Leluhur Buddha telinga panjang mengangguk kepada semua orang, lalu memimpin rombongan ke depan dataran. Seolah-olah kedatangannya telah diatur dengan sempurna, tepat saat ia tiba, ombak tiba-tiba bergulung di tepi dataran yang sebelumnya kosong. Ombaknya bertambah banyak dan tinggi, maju tanpa henti. Mula-mula suara ombak hanya terdengar kecil, namun lama-kelamaan bergemuruh hebat memenuhi langit dan bumi, membuat suara-suara lain di dunia lenyap dan yang tersisa hanya gemuruh ombak. Changhai telah muncul. Melihat gelombang pasang yang besar dan tak terbatas, para ahli sekte Buddha semuanya sangat gembira. Mata leluhur Buddha telinga panjang juga berkedip-kedip dengan cahaya saat ia mengamati gelombang yang datang dengan intens. Yang Xiaotian dan yang lainnya menyaksikan Changhai ini untuk pertama kalinya. Meskipun Ma Gui adalah salah satu dari 10 ahli pedang Dao di domain pedang, ini juga pertama kalinya dia melihat Changhai ini. Kemunculan Changhai dan gelombang pasangnya yang tiada henti menciptakan dampak emosional yang mendalam. Yang Xiaotian juga mengamati secara intensif datangnya pasang surut Changhai. Setelah Changhai menelan seluruh dataran, harta karun akan muncul dari dasar laut. Lalu, semua orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan harta karun tersebut. Yang Xiaotian tidak tertarik pada harta karun lainnya, ia datang ke ladang Changhai dan Mulberry ini terutama demi prasasti pedang Dao Surgawi yang dimiliki Gao Yi. Pasang surut Changhai yang tiada henti terus menghampiri semua orang, semakin dekat. Air laut Changhai berwarna hijau. Dilihat dari jauh, ia menyerupai hamparan brokat hijau yang bergelombang dan luas. Menyaksikan Changhai menelan dataran, semua orang menjadi tegang. Akhirnya, gelombang pasang Changhai tiba di kerumunan, menelan seluruh dataran. Gelombang besar itu menelan dataran itu dalam sekejap, menimbulkan gelombang setinggi 10.000 meter, dan semua orang segera mundur, takut tersapu oleh gelombang tersebut atau tersentuh tetesannya.
Saat ombak besar jatuh kembali ke permukaan laut, semua orang melihat harta karun mengapung dari dasar laut di permukaan laut. Tiba-tiba, di permukaan laut yang jauh, pedang surgawi yang menyala-nyala keemasan muncul dari dasar laut. Itu pedang surgawi api agung. Melihat pedang surgawi ini, banyak leluhur Buddha berseru dengan gembira. Pedang surgawi api agung adalah pedang surgawi milik leluhur Buddha api agung, salah satu dari 10 leluhur Buddha tertinggi di Gua Buddha sejuta tahun yang lalu. Seketika, beberapa leluhur terbang menembus angkasa, berhasrat merebut pedang surgawi api agung itu. Akan tetapi, saat para leluhur ini hendak merebut pedang surgawi api agung, tiba-tiba, gelombang besar muncul dari permukaan laut dan menghantam mereka. Salah satu leluhur gagal menghindar, terkena hantaman ombak yang deras, menjerit pilu sementara api menyembur dari sekujur tubuhnya. Sekalipun dia terkena air laut Changhai, api tetap menyelimuti tubuhnya, berkobar hebat dan, sekuat tenaga dia mencoba, dia tidak dapat memadamkannya dengan kekuatan Buddha atau kekuatan surgawi. Tak lama kemudian, leluhur sekte Buddha itu berubah menjadi abu di tengah tangisannya, lalu berserakan di permukaan Changhai, ombak dengan cepat membubarkan dan menenggelamkan abunya. Leluhur sekte Buddha itu juga merupakan ahli yang terkenal di Gua Buddha, dan menyaksikan ini, banyak ahli sekte Buddha menjadi pucat, terutama para leluhur yang baru saja mencoba merebut pedang surgawi api besar, tidak dapat menyembunyikan rasa takut di mata mereka. Meski begitu, seiring makin banyaknya harta karun langka yang muncul dari dasar laut, banyak ahli sekte Buddha masih mengambil risiko bergegas ke Changhai untuk merebutnya. Namun, Yang Xiaotian mengamati permukaan laut, mencari prasasti pedang dao surgawi milik Gao Yi. Meng Bingsui dan yang lainnya juga ikut mencari. Sebab setelah 1/4 jam, Changhai akan surut, dan setelah air surut, harta karun ini akan hilang lagi, jadi mereka harus menemukan dan mengambil prasasti pedang dao surgawi itu dalam waktu 1/4 jam ini, atau mereka harus menunggu Changhai dan ladang mulberry berikutnya. Bab 1434, Dialah yang memiliki token Dewa Binatang. Tiba-tiba, di kejauhan di seberang laut, Yang Xiaotian melihat prasasti pedang yang besar. Prasasti pedang ini tampak menonjol di tengah permukaan laut Changhai yang luas, memancarkan cahaya pedang yang unik. Di sudut prasasti pedang ini, Yang Xiaotian memperhatikan jimat pedang yang ditinggalkan Gao Yi. Jimat pedang yang sama seperti sebelumnya. Sama seperti Yang Xiaotian yang melihat prasasti pedang ini, Meng Bingsui, Old Jiang, dan Zi Teng, beserta yang lainnya, juga melihat prasasti pedang ini. Banyak master pedang tingkat tinggi juga melihat prasasti pedang ini. Itu prasasti pedang dao surgawi yang ditinggalkan oleh Tuan Gao Yi. Muncul lagi. Banyak tetua melihat prasasti pedang ini dan merasa gembira. Aku akan mengambil prasasti pedang. Tanpa ragu, Yang Xiaotian melesat ke angkasa, terbang ke laut Changhai, menuju prasasti pedang itu. Saat Yang Xiaotian lepas landas, lebih dari selusin leluhur Buddha juga melayang ke langit, semuanya terbang menuju prasasti pedang Gao Yi. Jelas, ada cukup banyak orang yang menginginkan prasasti pedang ini. Sekelompok master sekte Buddha terkejut melihat Yang Xiaotian, seorang individu alam leluhur surgawi, memasuki Changhai untuk berkompetisi bersama sekelompok leluhur Buddha memperebutkan prasasti pedang Gao Yi. Anak ini dari sekte mana? Beraninya dia bersaing memperebutkan prasasti pedang itu. Bahkan para ahli Dao Confirming pun tidak bisa mendapatkan prasasti pedang itu, namun dia, seorang leluhur surgawi belaka, berani memiliki ide seperti itu, dia pasti ingin mati. Banyak master sekte menggelengkan kepala. Seorang leluhur Buddha yang mencoba merebut prasasti pedang melihat Yang Xiaotian bersaing dengannya, terkekeh, dan dengan lambaian lengan bajunya, aliran kekuatan Buddha yang melonjak menerjang Yang Xiaotian, "Nak, kau pikir kau bisa merebut prasasti pedang itu, mundurlah." Tepat saat kekuatan Buddha yang melonjak hendak menghantam Yang Xiaotian, tiba-tiba, pedang Qi yang mengejutkan menerobos lapisan ruang angkasa, menghancurkan kekuatan Buddha, dan terus membunuh ke arah leluhur Buddha. Leluhur Buddha terkejut, dengan marah menghunus pedangnya, dan bersamaan dengan itu melepaskan kekuatan Buddha, seluruh tubuhnya diselimuti oleh bayangan Buddha kemasan. Namun, pedang Qi masih membelah pedang Qi-nya, melewatinya langsung. Leluhur Buddha itu berdiri kaku di udara, lalu terbelah menjadi dua bagian, dan jatuh dari langit. Melihat jasad leluhur Buddha itu terhempas ke Changhai, lalu hangus menjadi abu oleh air laut, semua orang terkejut. Semua orang mengenali leluhur Buddha dari sekte Buddha Gua Tianyi, sebuah sekte besar penguatan Dao yang kuat. Namun dia terbunuh oleh satu serangan pedang. Bahkan leluhur Buddha telinga panjang pun tercengang. Semua orang melihat ke arah orang yang melakukan gerakan itu.
Orang yang bertindak adalah Ma Gui. Ma Gui jarang sekali mengunjungi sarang hantu, hanya pernah memasukinya satu kali, sehingga hanya sedikit yang mengenali Ma Gui, namun beberapa leluhur Buddha mengenalinya. Tuan Ma Gui, seru seorang tetua. Apa, itu Tuan Ma Gui dari domain pedang 11. Banyak master sekte terkejut. Bagaimanapun, metode Ma Gui kejam, mencakup kebaikan dan kejahatan, dan di domain pedang, dia adalah sosok yang menakutkan. Awalnya, kelompok master sekte Buddhisme Tianyi ingin bertindak karena marah setelah leluhur lama mereka terbunuh, tetapi setelah menyadari bahwa yang terbunuh adalah Ma Gui, mereka ragu-ragu karena takut. Ma Gui terkekeh, mengamati kerumunan, siapapun yang berani melawan yang mulia harus menjawab kepadaku, Ma Gui. Mendengar Ma Gui memanggil Yang Xiaotian dengan sebutan, Yang Mulia, semua orang tercengang, menatap Yang Xiaotian, berspekulasi tentang identitasnya. Master Sekte, dia tampaknya adalah pemuda yang menduduki puncak kitab suci domain pedang. Seseorang tiba-tiba berkata. Semua orang terkejut, yang pertama dari kitab suci domain pedang. Meskipun banyak master sekte dan sesepuh sekte Buddha tidak menghadiri kitab suci wilayah pedang, berita tentang seorang pemuda yang memiliki salah satu dari 10 tubuh surgawi-surgawi penentang agung yang mengaku pertama kali menyebar ke seluruh gua Buddha. Leluhur Buddha, itu dia, orang yang memegang token Dewa Binatang. Pada saat ini, seorang guru di samping leluhur Buddha telinga panjang tiba-tiba berkata. Leluhur Buddha telinga panjang bahkan lebih terkejut mendengarnya. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Ma Gui, seorang tokoh hebat, tidak hanya rela mengikutinya, tetapi dia juga memiliki token Dewa Binatang buas. Apakah Ma Gui mengikutinya karena Dewa Binatang? Tetapi mengapa Ma Gui memanggilnya Yang Mulia? Mungkinkah pemuda ini adalah penguasa suatu tanah suci? Melihat Ma Gui bertindak dan berbicara, para tetua lainnya yang ingin merebut prasasti pedang tidak berani bertindak melawan Yang Xiaotian. Mungkinkah pemuda ini benar-benar berani mencoba merebut prasasti pedang Dao Surgawi milik Tuan Gaoyi? Tapi meskipun dia bisa memahami 100 halaman kitab suci, meskipun dia bisa mencapai puncak gunung pedang terbelah, mustahil baginya untuk mendapatkan prasasti pedang Tuan Gaoyi. Kudengar dia bisa naik ke puncak gunung pedang terbelah dan memahami 100 halaman kitab suci karena dia memiliki tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi, tapi tubuh ini tidak berpengaruh pada Changhai, bisik mereka. Pada saat ini, tiba-tiba permukaan Changhai melonjak dengan gelombang besar, menghantam Yang Xiaotian dan belasan leluhur Buddha. Seorang leluhur Buddha gagal menghindar, lengannya terperangkap dalam gelombang, langsung terbakar dalam api, menjerit kesakitan saat api menyebar dari lengannya dan melahap seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya pun ludes terbakar. Semua orang menyaksikan dengan ngeri. Saat leluhur Buddha itu dilalap api, gelombang raksasa menyerbu ke arah Yang Xiaotian, mengepungnya dari segala arah. Saat ombak hendak menelan Yang Xiaotian, tiba-tiba, semua ombak yang ditujukan padanya terhenti di udara. Yang Xiaotian berkelebat, menghindari ombak, terus menuju prasasti pedang. Setelah Yang Xiaotian minggir, ombak yang menggantung di udara menghantam kembali permukaan Changhai. Semua orang tercengang oleh hal ini. Bahkan leluhur Buddha telinga panjang pun bingung. Bahkan dia tidak dapat menghentikan gelombang Changhai di udara, bagaimana pemuda ini melakukannya. Saat Yang Xiaotian terbang menuju prasasti pedang, permukaan laut kembali berguncang dengan gelombang dahsyat, kali ini lebih dahsyat, menyelimuti langit, menderu seakan-akan terjadi tsunami. Tampaknya tindakan Yang Xiaotian telah membuat marah Changhai. Melihat besarnya ombak, semua orang menjadi waspada. Tak peduli sekuat apapun, wajah semua orang jatuh. Namun, ketika gelombang dahsyat ini mencapai Yang Xiaotian, gelombang tersebut pun terhenti di udara. Yang Xiaotian menghindari gelombang besar itu lagi, terus maju menuju prasasti pedang. Menyaksikan pemandangan luar biasa ini, semua orang saling bertukar pandang bingung. Leluhur Buddha telinga panjang juga bingung. Sementara itu, para leluhur Buddha yang tersisa yang bersaing untuk mendapatkan prasasti pedang dipaksa kembali ke pantai oleh ombak. Kecepatan Yang Xiaotian tidak berkurang. Dengan demikian, setelah menghindari puluhan serangan gelombang, ia mencapai langit di atas prasasti pedang. Akan tetapi, tepat saat Yang Xiaotian hendak merebut prasasti pedang, tiba-tiba, ki pedang yang dahsyat meletus dari prasasti tersebut, melesat ke arah Yang Xiaotian, mencoba melemparkannya. Namun saat pedang ki mencapai Yang Xiaotian, semuanya terpental ke belakang. Memanfaatkan momen itu, Yang Xiaotian menggunakan satu tangan untuk meraih prasasti pedang yang diselimuti ki pedang, menariknya dari laut.
Saat ia menarik prasasti itu, sebuah ledakan dahsyat terjadi, mengguncang seluruh Shanghai dengan dahsyat. Bab 1435, Memilih Pemimpin Aliansi. Yang Xiaotian memperoleh prasasti pedang dan tidak berlama-lama, terbang kembali ke pantai sambil membawanya. Sepanjang perjalanan, Shanghai sekali lagi menimbulkan gelombang besar. Namun, seperti sebelumnya, mereka berhenti menyerang tepat di depan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian dengan cerdik menghindari ombak besar satu persatu dan kembali ke pantai. Setelah mencapai pantai, Yang Xiaotian menghela napas lega. Melihat prasasti pedang di tangannya, dia merasakan kegembiraan di hatinya. Prasasti pedang Dao Surgawi yang diperoleh Gao Yi dari jurang pedang akhirnya berada dalam kepemilikannya. Setelah memperoleh prasasti pedang, Yang Xiaotian tidak lagi tertarik pada hal lain dan bersiap untuk pergi bersama yang lain. Tunggu. Pada saat ini, leluhur Buddha telinga panjang melangkah maju, memimpin kerumunan menuju Yang Xiaotian. Raja Teng sayap ungu dan yang lainnya mengunci aura mereka pada leluhur Buddha telinga panjang saat melihatnya. Saat aura Raja Teng sayap ungu dan yang lainnya terkunci pada leluhur Buddha telinga panjang, dia merasa seperti sedang berhadapan dengan seekor binatang buas. Sensasi tercekik yang mengejutkannya, membuatnya melirik Raja Teng sayap ungu dan Meng Bingsue dengan takut. Awalnya, dia pikir di antara orang-orang di sekitar Yang Xiaotian, kekuatan Magui adalah yang terkuat. Tapi sekarang, sepertinya kekuatan Magui yang terlemah. Ada apa? Tanya Raja Teng sayap ungu dingin, menatap leluhur Buddha telinga panjang. Leluhur Buddha telinga panjang merasa mulutnya kering saat menjelaskan, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Mohon jangan salah paham. Saya hanya ingin bertanya apa hubungan pria ini dengan Dewa Binatang. Saya ingin meminta pria ini untuk menyampaikan salam saya kepada Dewa Binatang. Para ahli di sekitarnya tercengang. Hubungan yang mulia dengan Dewa Binatang bukanlah sesuatu yang perlu Anda ketahui, jawab Raja Teng sayap ungu. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, Shanghai mundur. Kerumunan orang menoleh, dan benar saja, Shanghai yang telah menenggelamkan seluruh dataran itu tiba-tiba mulai surut dengan cepat, persis seperti gelombang sebelumnya, lenyap di cakrawala dalam sekejap mata. Setelah Shanghai mundur, padi emas mulai tumbuh di dataran yang sebelumnya kosong. Beras emas itu tumbuh setinggi beberapa orang, dengan butiran-butiran kristal di atasnya, bersinar dalam warna merah dan putih seperti berbagai macam mutiara. Ini adalah ladang mulberry setelah Shanghai mundur. Melihat hal itu, massa pun berhamburan maju ke depan. Padi di ladang mulberry merupakan harta karun untuk dibudidayakan, lebih mujarab daripada banyak obat surgawi. Yang Xiaotian memandangi padi emas yang melimpah di ladang mulberry sebelum memimpin Raja Teng sayap ungu dan yang lainnya, menghilang di cakrawala. Leluhur Buddha telinga panjang membuka mulutnya tetapi akhirnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menyaksikan Yang Xiaotian dan yang lainnya menghilang, dipenuhi kebingungan, menyadari bahwa Yang Xiaotian kemungkinan besar bukanlah murid Dewa Binatang, tetapi lalu, bagaimana dia bisa memiliki perintah Dewa Binatang? Setelah pergi, Yang Xiaotian tidak meninggalkan gua Buddha tetapi mencari tempat terpencil untuk memulai kultivasi tertutup, merenungkan dan menyempurnakan prasasti pedang Dao Surgawi. Sebulan berlalu, Yang Xiaotian telah sepenuhnya memahami dan mengasimilasi ki pedang Dao Surgawi dalam prasasti pedang Dao Surgawi. Prasasti pedang Dao Surgawi ini memang yang diperoleh Gao Yi dari jurang pedang di masa lalu. Ia juga mencatat metode untuk mengendalikan kekuatan sumber Dao domain Dao sebelum waktunya. Alam dominasi, gumam Yang Xiaotian. Awalnya, mengendalikan kekuatan sumber Dao domain Dao memerlukan konfirmasi Dao, tetapi metode yang ditinggalkan Gao Yi dalam prasasti pedang Dao Surgawi ini memungkinkan pengendalian yang prematur. Akan tetapi, untuk mengendalikan kekuatan sumber Dao domain sebelum waktunya, dia setidaknya perlu mencapai alam dominasi. Setelah merenung sejenak, Yang Xiaotian memutuskan untuk melanjutkan pengasingannya, pertama-tama memadukan sekitar selusin prasasti pedang Dao Surgawi yang diperoleh di rumah gua leluhur suci pedang Buddha. Bersamaan dengan itu, ia memerintahkan Old Jiang dan yang lainnya untuk mengumpulkan informasi, mencari lebih banyak prasasti pedang Dao Surgawi jika memungkinkan. Sesuai usulan Master Ding, jika tubuh pedang primordialnya dapat mencapai lapisan 25 dan menerobos wilayahnya ke alam dominasi, memanfaatkan kekuatan asal pedang di dalam domain pedang, bersama dengan kekuatan Raja Teng sayap ungu dan Master Ding, dia dapat melawan dewa segala kejahatan, dewa setan. Yang Xiaotian segera melanjutkan asimilasi prasasti pedang Dao Surgawi di gua leluhur suci pedang Buddha. Jiang Tua dan yang lainnya keluar untuk mengumpulkan informasi,
sementara Meng Bingsui mempercepat penyempurnaan tubuh emas leluhur suci pedang Buddha. Ketika Yang Xiaotian menyatukan sepenuhnya Ki Pedang Dao Surgawi dari selusin prasasti Pedang Dao Surgawi di rumah gua leluhur suci pedang Buddha, tubuh pedang primordialnya akhirnya berhasil menembus lapisan ke-11 dan mendekati lapisan ke-12. Dia hanya perlu menemukan 6 prasasti Pedang Dao Surgawi lagi untuk menerobos ke lapisan ke-12. Terlebih lagi, berkat pengumpulan informasi terkini oleh Old Jiang dan yang lainnya, mereka telah menemukan cukup banyak tentang prasasti Pedang Dao Surgawi. Sebagai sekte tertinggi terkemuka dalam domain pedang, sekte pedang Beidou memiliki prasasti pedang Dao Surgawi terbanyak, meskipun tidak diketahui pasti berapa jumlahnya, mungkin 7 atau 8, mungkin lebih. Selain itu, kami mengetahui bahwa Ao Jiu mengeluarkan perintah Dewa Pedang, memanggil sekte tertinggi utama ke sekte pedang Beidou untuk membahas cara bersama melawan klan jahat dan klan benih iblis, kata Jiang Tua. Lebih lanjut, Ao Jiu mengusulkan agar para hadirin menunjuk seorang pemimpin aliansi untuk sementara memimpin mereka. Pemimpin aliansi. Raja Teng bersayap ungu mencibir, ambisi Ao Jiu itu tidak kecil. Jelaslah bahwa Ao Jiu menggunakan dalih melawan klan jahat dan klan benih iblis sebagai sarana untuk menyatukan domain pedang. Gelar pemimpin aliansi, pada kenyataannya, Ao Jiu ingin menjadi master domain pedang. Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Peng Yuqing dari Sekte Pedang Sembilan Surga di domain Dao. Saat ini, Huo Yang, Naga Mabuk, Jiwa Kehidupan, Wu Xie, dan yang lainnya sedang memimpin murid dan ahli mereka ke Sekte Pedang Beidou, ujar Jiang Tua. Setelah mengetahui rencana Ao Jiu untuk mengumpulkan kekuatan melawan klan jahat dan klan benih iblis, hampir semua master tanah suci dan sekte tertinggi di wilayah pedang sedang menuju ke Sekte Pedang Beidou. Bahkan leluhur Buddha telinga panjang dari Gua Buddha memimpin para guru sekte Buddha ke sana. Kapan pemilihan pemimpin aliansi akan diadakan? Tanya Yang Xiaotian. Jiang Tua menghitung waktunya dan berkata, 41 hari dari sekarang. 41 hari. Jika mereka meninggalkan Gua Buddha sekarang, mereka masih bisa berhasil. Seketika itu juga, Yang Xiaotian beserta rombongannya berangkat, mengendarai perahu kenaikan naga menjauh dari Gua Buddha, menuju Sekte Pedang Beidou. Namun, Yang Mulia, selain Ao Jiu, Jiwa Kehidupan, dan yang lainnya yang mencari Anda, klan jahat dan klan benih iblis juga mencari Anda, Dewa Pengobatan King Ming memberitahu. Yang Xiaotian tidak terkejut bahwa klan jahat sedang mencarinya. Bagaimanapun juga, dia telah membunuh Panglima Dunia bawah klan jahat dan begitu banyak pengikutnya. Saat meninggalkan Gua Buddha, Yang Xiaotian mendapati 2 Raja Serangga memimpin pasukan serangga pemakan maut yang sedang menunggunya dengan hormat. Berkat kekuatan Buddha di dalam Gua Buddha, pasukan serangga pemakan maut tidak dapat memasuki gua tersebut. Pergilah ke Sekte Pedang Beidou, perintah Yang Xiaotian kepada Raja Serangga. Kedua Raja Serangga itu menanggapi dengan patuh, melolong ke arah langit. Mendengar panggilan Raja Serangga, pasukan serangga pemakan maut menyerbu ke arah Sekte Pedang Beidou bagaikan air pasang dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang Xiaotian juga mengendarai perahu kenaikan naga, melaju menuju Sekte Pedang Beidou. Namun, pasukan serangga pemakan maut menarik terlalu banyak perhatian, sehingga Yang Xiaotian memerintahkan mereka untuk berjalan di bawah tanah. Bab 1436, Mengeksekusi Kami. Di jalan, Yang Xiaotian mengeluarkan 4 obat surgawi 70 juta tahun dan ramuan surgawi 80 juta tahun dari rumah gua Liqian dan mulai memurnikan dan mengasimilasinya. Di antara 4 obat surgawi 70 juta tahun, salah satunya adalah obat surgawi klan panjang. Jadi, dia menyempurnakan obat surgawi klan panjang ini terlebih dahulu. Sekarang, tubuh surgawi naga primordialnya telah mencapai puncak lapisan ke-23. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa menggunakan obat surgawi klan 70 juta tahun ini untuk menembus lapisan ke-24 sekaligus. Seketika, Yang Xiaotian duduk bersila di ruang rahasia dan menelan obat surgawi klan panjang. Obat surgawi klan panjang berubah menjadi aliran deras, mengalir ke pembuluh darah surgawinya, dan Tian. Yang Xiaotian mengaktifkan teknik kultivasinya, berkonsentrasi penuh untuk menyempurnakannya. Saat Yang Xiaotian menyempurnakan obat surgawi klan panjang, wilayahnya dan tubuh surgawi naga primordial mulai naik perlahan. Sementara Yang Xiaotian dan yang lainnya dengan cepat menuju ke Sekte Pedang Beidou, tokoh-tokoh kuat dari berbagai penjuru domain pedang terus berdatangan ke Sekte Pedang Beidou, menjadikannya lautan manusia. Huo Yang, Drunken Dragon, Ming Hun, Wu Xie,
dan lainnya juga tiba satu demi satu. Selama kitab suci domain pedang, dengan Ao Jiu yang disertakan, hanya 9 dari 10 tokoh Dewa Pedang yang berpartisipasi, tetapi sekarang, ke-10 tokoh Dewa Pedang tersebut telah berkumpul di Sekte Pedang Beidou. Satu demi satu, pasukan dari berbagai tanah suci berkemah di luar gerbang gunung Sekte Pedang Beidou. Di dalam rumah guanya sendiri, Ao Jiu mendengarkan laporan muridnya Surong, mengetahui bahwa 9 ahli Dewa Pedang lainnya telah tiba dan mengangguk puas. Ada kabar tentang pemuda itu? Tanyanya, mengacu pada Yang Xiaotian. Kami baru tahu kalau dia muncul di Gua Buddha lebih dari setahun yang lalu, kata Surong cepat. Gua Buddha. Ao Jiu terkejut, untuk apa dia pergi ke sana? Ketika Chang Hai dan Mulberry Field muncul di Gua Buddha, dia mengambil sepotong prasasti pedang Dao Surgawi yang ditinggalkan Gao Yi di sana, kata Surong. Prasasti pedang Dao Surgawi Gao Yi. Mata Ao Jiu tampak bingung. Dia pernah mendengar tentang prasasti pedang Dao Surgawi itu. Mengapa dia mengambilnya? Selain itu, kami juga mengetahui bahwa Ma Gui sekarang mengikutinya dan menjadi pelayannya, kata Surong. Ma Gui. Ao Jiu terkejut, tapi dia tidak terlalu memperdulikannya. Meskipun Ma Gui tidak lemah, dia tidak mengancam Ao Jiu. Lebih jauh lagi, Ma Gui tidak memiliki pengaruh nyata. Namun, anehnya, dia memiliki token dari Dewa Binatang, tambah Surong. Sebuah tanda dari Dewa Binatang. Ao Jiu tercengang. Ya, tapi kami belum tahu apa hubungannya dengan Dewa Binatang, jelas Surong. Ao Jiu mengerutkan kening. Dia tidak terlalu peduli pada Ma Gui. Namun jika melibatkan Dewa Binatang, situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Di domain pedang, tak seorang pun berani mengabaikan kehadiran Dewa Binatang, makhluk tertinggi ini. Dewa Binatang bukanlah salah satu dari 10 Dewa Pedang teratas di domain pedang hanya karena dia tidak ingin menjadi salah satu dari 10 Dewa Pedang. Dalam hal senioritas, Dewa Binatang satu generasi lebih tinggi dari Ao Jiu. Dewa Binatang mungkin merupakan eksistensi tertua di seluruh domain pedang. Kami sudah memeriksa, Dewa Binatang punya 4 murid, dan dia bukan salah satu dari mereka, kata Surong juga, bingung, karena dia bukan murid Dewa Binatang dan tidak punya tanda apapun darinya. Bisakah kita mencari tahu di mana dia sekarang? Tanya Ao Jiu. Sejak Chang Hai dan Mulberry Field, dia menghilang setelah mendapatkan prasasti pedang Dao Surgawi. Surong melaporkan, lalu teringat sesuatu, tapi ada satu hal, aku tidak yakin apakah itu benar. Aku mendengar bahwa seorang marsekal agung dari klan jahat dibunuh oleh seseorang. Ao Jiu terkejut, seorang marsekal agung klan jahat terbunuh. Aku tidak begitu yakin, Surong ragu-ragu dan berkata, klan jahat sepertinya telah memblokir berita itu, tetapi ada desas-desus bahwa seorang marsekal dunia bawah dari klan jahat dibunuh oleh seseorang. Marsekal dunia bawah. Ao Jiu terkejut, siapa yang membunuhnya? Aku tidak tahu, Surong menggelengkan kepalanya, aku sudah menyelidikinya, tapi klan jahat telah menyegel informasinya dengan sangat rapat sehingga sulit untuk mengetahuinya. Ekspresi Ao Jiu berubah serius, kita harus mencari tahu siapa orang ini. Ya, Guru. Setengah bulan berlalu. Tokoh-tokoh kuat dari berbagai tanah suci di domain pedang terus berdatangan tanpa henti. Sekte Pedang Beidou lebih ramai dari sebelumnya. 2 hari yang lalu, leluhur Buddha telinga panjang juga telah memimpin sekelompok ahli dari tanah suci Gua Buddha untuk tiba. Hari acara akbar itu akhirnya tiba. Di aula besar Sekte Pedang Beidou, Ao Jiu duduk di kursi utama, sementara di kedua sisi duduk 100 dewa pedang teratas dari domain pedang dan para pemimpin berbagai tanah suci. Ao Jiu mengamati kerumunan dan berkata dengan suara berat, klan jahat dan klan benih iblis sedang menyerang wilayah pedang kita. Aku yakin semua orang tahu betapa seriusnya situasi di wilayah pedang kita sekarang. Jika berbagai tanah suci tetap terpecah belah, domain pedang kita pada akhirnya akan dilahap habis oleh klan jahat dan klan benih iblis. Alasan saya mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah untuk membahas bagaimana berbagai tanah suci dan sekte besar di domain pedang kita harus bersatu untuk melawan klan jahat dan klan benih iblis. Huo yang berkata, apa saran saudara Ao? Kita, sekte pedang utama, membentuk aliansi, mendirikan aliansi pedang, kata Ao Jiu, aliansi pedang akan memiliki 1 pemimpin aliansi dan 2 wakil pemimpin aliansi. Di bawah wakil pemimpin aliansi akan ada 10 dewa pelindung. Ao Jiu menjelaskan satu persatu, lalu melanjutkan, untuk melawan klan jahat dan klan benih iblis, posisi-posisi ini perlu diambil oleh orang-orang dengan kekuatan yang kuat. Apa pendapat semua orang?
Implikasinya jelas. Dari segi kekuatan, dia tak diragukan lagi yang terkuat di antara mereka, dan posisi pemimpin aliansi pedang siap direbutnya. Huo Yang, naga mabuk, leluhur Buddha telinga panjang, dan yang lainnya tidak berbicara. Melihat tidak ada yang berbicara, Ao Jiu berkata, karena tidak ada yang keberatan, kita akan mengikuti metode ini untuk memilih pemimpin aliansi pedang. Tepat saat Ao Jiu selesai berbicara, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar aula besar, karena ini ditentukan oleh kekuatan, aku akan mengambil posisi pemimpin aliansi pedang. Semua orang memandang dengan takjub dan melihat 6 sosok melesat di langit. Master Pedang Pembelah. Melihat para pendatang baru, kerumunan di aula mulai bergerak. Pendatang baru itu adalah Yang Xiaotian dan teman-temannya. Orang yang berbicara adalah Zi Teng, yang berada di samping Yang Xiaotian. Dalam sekejap mata, kelompok Yang Xiaotian tiba di pintu masuk aula besar dan kemudian melangkah masuk. Tatapan Ao Jiu tertuju pada Zi Teng, dan ia berkata dengan suara berat, apa kau di sini untuk membuat masalah? Hari ini, siapapun itu, siapapun yang berani membuat masalah dan mengganggu formasi aliansi pedang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dan bahkan kaki tangan mereka akan dieksekusi bersama mereka. Implikasinya jelas, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya akan dieksekusi bersama. Seketika, semua ahli sekte pedang Beidou tertuju pada Yang Xiaotian, Zi Teng, dan yang lainnya. Zi Teng tertawa mendengarnya, mengeksekusi kami. Anak muda, kau mungkin tidak punya kekuatan untuk itu, apalagi kualifikasinya. Wajah Ao Jiu menjadi gelap, dan dia mencibir, kalau begitu, biarkan aku menunjukkan kepadamu apakah aku punya kekuatan dan kualifikasi. Setelah itu, dia tiba-tiba melepaskan ki pedang. Pedang ki itu luar biasa cepatnya, mencapai Zi Teng dalam sekejap. Serangan ini tampaknya tidak memiliki kekuatan, tetapi Huo Yang, naga mabuk, dan yang lainnya mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka saat melihat serangan Ao Jiu. Kesederhanaan Dao. Alam legendaris. Serangan Ao Jiu telah mencapai alam kesederhanaan Dao. Menghadapi serangan kesederhanaan Dao ini, Zi Teng hanya mengangkat tangan kanannya, mencubit dengan 2 jari, dan seolah menangkap daun, dia memegang pedang ki di udara, lalu dengan kuat, menghancurkan pedang ki itu seluruhnya. Bab 1437, Tuan Raja Teng, Anda akhirnya kembali. Apa? Melihat lelaki parubaya di samping Yang Xiaotian dengan mudah menghancurkan serangan paling sederhana dan paling mudah dari Dewa Pedang Ao Jiu, Huo Yang dan yang lainnya sangat terguncang. Ao Jiu juga tercengang. Seketika itu juga, ia melesat ke angkasa, menghunus pedang surgawi, dan mengayunkannya kuat-kuat ke arah Raja Zi Teng. Serangan ini bahkan lebih cepat dan kuat. Akan tetapi, tepat saat dia mengayunkan pedangnya, Raja Zi Teng juga melepaskan serangan telapak tangan yang membawa ki pedang. Pedang ki ungu yang mengerikan langsung menembus pertahanan Ao Jiu dan menyerangnya dengan keras. Ao Jiu terlempar bagaikan layang-layang yang talinya putus dan menghantam singgasananya, membuatnya terlempar. Ruangan itu pun menjadi sunyi senyap. Keheningan yang begitu pekat hingga menakutkan. Mata semua orang terbelalak, apakah mereka melihat sesuatu, atau apakah mata mereka mengantuk? Orang yang terpental itu adalah Dewa Pedang nomor 1 di domain pedang mereka, Tuan Ao Jiu. Itu Ao Jiu. Kalah bukanlah masalahnya, tetapi diterbangkan oleh lawan hanya dengan 1 serangan. Semua orang menatap Raja Zi Teng dengan ketakutan. Baru saja Ao Jiu bilang kalau lelaki parubaya ini datang untuk cari gara-gara, tapi sekarang sepertinya dia datang bukan untuk cari gara-gara. Surong, Master Kura-Kura Hitam, dan ahli sekte pedang Beidou lainnya juga ketakutan, hati mereka bergetar. Ao Jiu, bersama singgasananya yang terlempar, terbanting ke sudut seolah mabuk, berjuang untuk berdiri. Menatap Raja Zi Teng, ketakutan memenuhi wajahnya. Ia tak pernah membayangkan akan mengalami kekalahan yang begitu memalukan. Tepatnya, dia tidak pernah membayangkan dirinya bisa dikalahkan. Aku adalah Dewa Pedang nomor 1 di domain pedang. Bibir Ao Jiu bergetar. Dewa Pedang nomor 1 di Sword Domain. Raja Zi Teng berkata dengan dingin, apa kau benar-benar percaya kau adalah Dewa Pedang nomor 1 di Sword Domain? Dengan kemampuanmu, kau bahkan tidak bisa mengalahkan murid tertuaku, Lei Tong, tapi kau menyebut dirimu Dewa Pedang nomor 1. Bahkan tidak bisa mengalahkan murid tertuaku. Jantung orang banyak bergetar hebat. Siapakah murid tertua pria parubaya ini? Omong kosong. Wajah Ao Jiu memerah saat mendengar bahwa dia tidak bisa menandingi murid tertua lawannya,
merasa pernyataan itu merupakan penghinaan yang disengaja. Aku tidak bisa mengalahkan murid tertuamu. Lalu dia tertawa dengan marah. Ao Jiu belum pernah mendengar tentang Lei Tong, dan banyak ahli pedang Dao juga belum pernah mendengarnya. Tetapi Dewa Pedang peringkat kelima dari wilayah pedang, Harry, gemetar seluruh tubuhnya, gemetar hebat, diliputi rasa takut. Tidak, dia luar biasa gembira saat mendekati Raja Ziyiteng. Kerumunan orang melihat ekspresi Harry dan terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Harry begitu bersemangat. Harry berdiri di hadapan Raja Ziyiteng, matanya dipenuhi air mata, gemetar saat dia berkata, "Kakakmu Raja Teng." Raja Teng. Kerumunan itu semakin bingung. Apakah kau mengenaliku? Raja Ziyiteng menatapnya. Harry, mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar dan tiba-tiba berlutut di hadapan Raja Ziyiteng. Air mata mengalir deras, orang yang rendah hati ini memberi hormat kepada Raja Teng. Tuan Raja Teng, Anda akhirnya kembali. Semua orang tercengang. Harry, Dewa Pedang kelima dari Sword Domain, benar-benar berlutut. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa membuat Harry seemosional ini? Sehormat ini. Seorang tetua menatap tajam ke arah Raja Ziyiteng, sebuah kesadaran tiba-tiba terlintas di benaknya, membuatnya bergairah. Dia adalah Raja Ziyiteng. Dia adalah Raja Ziyiteng. Gedebuk. Seluruh aula menyaksikan orang-orang pingsan. Huo Yang, Drunken Dragon, Fate Soul, dan lainnya, yang duduk di singgasana, semuanya jatuh ke tanah. Tuan Raja Ziyiteng. Itu Tuan Raja Ziyiteng. Tuan Raja Ziyiteng telah kembali. Aula itu dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Tahun-tahun ini, klan jahat dan klan benih iblis telah menindas seluruh domain pedang hingga putus asa, tetapi sekarang, semua orang dipenuhi dengan harapan. Kembalinya Raja Ziyiteng menanamkan harapan pada semua orang. Leluhur Buddha telinga panjang dan pengikutnya juga menatap kaget ke arah Raja Ziyiteng. Akhirnya, mereka mengerti mengapa pria parubaya ini memiliki token Dewa Binatang. Murid tertua Raja Ziyiteng memang Dewa Binatang. Amitabha, leluhur Buddha telinga panjang juga dengan gembira menyatukan kedua telapak tangannya dan menyatakan. Para pakar sekte Buddha merasa gembira dan melantunkan Amitabha. Dengan demikian, ia mengekspresikan kegembiraannya terhadap Amitabha. Amitabha, semua ahli sekte Buddha menggemakan Amitabha. Ao Jiu menatap Raja Ziyiteng dengan tercengang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Raja Ziyiteng. Raja Ziyiteng ternyata masih hidup. Monster tua ini masih hidup. Surong dan yang lainnya berdiri di sana, membeku. Pada saat ini, tiba-tiba, pedang Qi melesat keluar dari kerumunan, melesat ke arah Yang Xiaotian. Pedang Qi ini begitu kuat sehingga bahkan Huo Yang dan yang lainnya menjadi pucat. Akan tetapi, saat pedang Qi hendak mengenai Yang Xiaotian, tiba-tiba pedang itu berhenti tanpa peringatan, seolah-olah dihadang oleh kekuatan tak terlihat. Seketika, semua orang melihat garis-garis pola pedang Dao muncul di sekujur tubuh Yang Xiaotian. Gelombang kekuatan pedang yang tak berujung meledak dari kehampaan, membentuk lautan Qi pedang yang luas di sekelilingnya, meledakkan Qi pedang. Tubuh domain pedang. Kekuatan asal pedang domain pedang. Ini adalah kekuatan asal pedang. Dia telah menguasai kekuatan asal pedang. Di aula, banyak tokoh kuat menatap Yang Xiaotian dengan kaget. Pemuda ini menguasai kekuatan asal pedang dari domain pedang, bukankah itu menjadikannya penguasa domain pedang, master domain pedang baru mereka? Tiba-tiba, terdengar teriakan menyayat hati dari kerumunan. Saat semua orang melihat, mereka melihat seorang tetua sekte pedang muncul dengan pola iblis yang mengerikan. Dadanya terbelah saat kepala iblis muncul dari tubuhnya. Kepala iblis ini hidup. Janin iblis. Melihat ini, semua orang berubah warna, mundur ketakutan. Jelas, sesepuh sekte pedang ini telah ditanami benih iblis oleh klan benih iblis dan dikendalikan, dan dialah yang menyerang Yang Xiaotian sebelumnya. Berikutnya, sesepuh sekte pedang ini mengeluarkan pekikan yang menusuk tulang, melesat ke angkasa, dan menyerbu dengan ganas ke arah Yang Xiaotian. Akan tetapi, sebelum dia mendekat, Raja Ziyiteng menebasnya menjadi puluhan bagian dengan pedang Qi, dan janin iblis itu pun teriris menjadi banyak bagian. Setelah dikuasai oleh klan benih iblis, satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah dengan melenyapkan janin iblis, jika tidak, orang tersebut akan terus menyerang seperti mayat iblis. Akan tetapi, setelah Raja Ziyiteng membunuh sesepuh sekte pedang ini, lebih banyak teriakan terdengar, karena banyak leluhur sekte pedang mulai memanifestasikan janin iblis dan menyerang. Bukan hanya di aula utama, tetapi bahkan di aula luar. Bukan hanya di aula luar,
Tetapi di seluruh puncak utama gerbang gunung Sekte Pedang Beidou, teriakan dan kekacauan menyebar. Seorang master Sekte Pedang yang terkendali, sambil menyerang Yang Xiaotian, tertawa terbahak-bahak, suaranya dipenuhi ki iblis, mengejek, "Nak, izinkan aku memberitahumu, penguasa 10.000 iblis kita akan segera turun ke domain pedang, dan saat itu, semua orang di domain pedang akan ditanami benih iblis kita. Kalian semua akan diperbudak oleh klan benih iblis kami. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos." Dia tertawa terbahak-bahak, suaranya bergema di seluruh aula. Bab 1438, mengumpulkan prasasti pedang Dao Surgawi dari seluruh domain pedang. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, Zi Teng mengayunkan pedangnya dan melenyapkan penguasa sekte pedang yang telah dikendalikannya. Bunuh! Suara Yang Xiaotian dingin saat dia merentangkan tangannya, dan seketika, semburan kekuatan asal pedang bergemuruh turun dari kehampaan, menyelimuti seluruh aula dalam. Jeritan terdengar saat ratusan ahli yang dikendalikan oleh klan benih iblis di aula dalam ditembus oleh kekuatan asal pedang. Di aula besar, semua ahli menyerbu ke depan, membantai semua yang dikendalikan oleh klan benih iblis tanpa henti, tanpa ragu-ragu. Semua orang tahu bahwa begitu para penguasa yang dikendalikan ini melahirkan janin iblis, mereka tidak dapat diselamatkan, hanya dapat dibunuh. Semua leluhur sekte memerintahkan pengikutnya untuk mengambil tindakan secara massal. Jumlah master yang dikendalikan oleh klan benih iblis ternyata lebih banyak dari yang diperkirakan. Bahkan dengan semua orang yang bergabung, butuh waktu 1 jam penuh untuk menghadapi semua ahli yang dikendalikan. Setelah berurusan dengan semua ahli yang dikendalikan dan membersihkan tempat kejadian, semua orang kembali ke aula utama Sekte Pedang Beidou. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia Huo Yang, Naga Mabuk, dan sekelompok tokoh kuat berlutut untuk memberi hormat kepada Yang Xiaotian. Semua master sekte dan leluhur sekte membungkuk memberi hormat. Ao Jiu juga berlutut di tanah bersama Huo Yang, Drunken Dragon, dan lainnya. Yang Xiaotian menatap Ao Jiu, Ming Hun, dan yang lainnya yang berlutut di tanah, lalu perlahan berjalan ke depan mereka. Ao Jiu, Ming Hun, ku dengar kalian telah mencariku selama bertahun-tahun. Aku penasaran untuk apa? Ao Jiu, Ming Hun, dan yang lainnya berkeringat dingin. Para ahli yang menginginkan prasasti pedang pada Yang Xiaotian dan mencarinya selama bertahun-tahun semuanya berkeringat dingin. Yang Mulia, hamba menyuruh orang-orang hamba menanyakan keberadaan Yang Mulia hanya untuk mengundang Yang Mulia ke Sekte Pedang Beidou kami untuk memberikan bimbingan tentang Dao Pedang kepada para murid. Ao Jiu menundukkan kepalanya, tak berani menatap mata Yang Xiaotian. Ya, itu juga niatku, Ming Hun menjelaskan dengan gugup. Untuk memberikan bimbingan tentang Dao Pedang bagi para murid Sekte Pedang Beidou, jawab Yang Xiaotian. Ya, itu memang niatku, kata Ao Jiu, telapak tangannya berkeringat karena tegang. Yang Xiaotian melirik semua orang dan melihat ekspresi tegang mereka, berkata, semuanya, silakan berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Dengan lega, semua orang akhirnya berdiri. Kudengar alam rahasia pedang Sekte Pedang Beidou-mu punya banyak prasasti pedang Dao Surgawi. Bawa aku ke sana, kata Yang Xiaotian kepada Ao Jiu. Ao Jiu ragu-ragu. Apa? Tidak mau. Yang Xiaotian menatap Ao Jiu. Aku akan memimpin Yang Mulia ke alam rahasia pedang. Ao Jiu akhirnya menundukkan kepalanya dan berkata. Kemudian, Yang Xiaotian berkata kepada semua orang di aula utama, saya sangat membutuhkan prasasti pedang Dao Surgawi untuk kultivasi. Jika ada sekte pedang agung yang memilikinya, dengan ki pedang Dao Surgawi yang lengkap, kalian dapat memberikannya. Tentu saja, aku tidak akan mengambilnya secara gratis. Untuk setiap prasasti pedang Dao Surgawi dengan ki pedang lengkap, aku bisa memberimu 100 eliksir surgawi kelas surgawi ke-11 kesengsaraan. Awalnya, saat Yang Xiaotian meminta mereka untuk mempersembahkan prasasti pedang Dao Surgawi, semua orang menolak, tetapi setelah mendengar ini, mereka menjadi gempar. Bahkan Ao Jiu pun terkejut. Yang Mulia, apakah Anda mengatakan 100 ramuan surgawi kelas surgawi ke-11 kesengsaraan? Seorang leluhur sekte melangkah maju dengan hati-hati, takut salah dengar. Benar, 100 eliksir surgawi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan, Yang Xiaotian membenarkan sambil mengangguk. Kali ini semua orang mendengarnya dengan jelas dan merasa gembira. Yang Mulia, sekte kami memiliki prasasti pedang Dao Surgawi dengan ki pedang yang utuh. Saya akan mengirimkannya kepada Yang Mulia. Leluhur sekte sebelumnya berbicara dengan gembira. Yang Mulia,
sekte kami memiliki 2 prasasti pedang Dao Surgawi dengan ki pedang yang utuh. Sekte kami ada 3. Berbagai leluhur sekte berbicara secara berurutan. Bagus, kalau begitu kamu bisa mengirimkannya sekarang, Yang Xiao Tian tersenyum. Kalau ada yang sudah punya, saya bersedia menukarkannya sekarang juga. Pasti ada beberapa prasasti pedang Dao Surgawi di domain pedang. Jika dia dapat mengumpulkan semua prasasti pedang Dao Surgawi yang lengkap di domain pedang, dia dapat melatih tubuh pedang primordialnya ke tingkat yang menakjubkan. Yang mulia, saya punya prasasti pedang Dao Surgawi di sini. Segera, seorang leluhur mengeluarkan prasasti pedang Dao Surgawi dan mempersembahkannya kepada Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian memeriksanya dan memastikan pedang ki di dalamnya lengkap, jadi dia memberikan orang itu 100 ramuan surgawi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan. Sang leluhur dengan gemetar membuka vas batu giok, dan seketika, aroma ramuan memenuhi seluruh aula besar. Ini benar-benar ramuan surgawi tingkat surgawi ke-11. Tatapan semua orang tajam. Ramuan surgawi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan sangatlah langka, bahkan di dunia Akademi Suci Dao Surgawi, apalagi di domain pedang. Seketika itu juga, semakin banyak leluhur datang untuk menukar prasasti pedang Dao Surgawi mereka dengan Yang Xiao Tian. Dalam waktu singkat, Yang Xiao Tian menukar lebih dari selusin prasasti pedang Dao Surgawi dengan ki pedang yang utuh. Yang Xiao Tian menyimpan prasasti pedang Dao Surgawi dan kemudian, dipimpin oleh Ao Jiu, bersama dengan Meng Bingsui dan yang lainnya, menuju ke alam rahasia pedang dari Sekte Pedang Beidou. Dalam perjalanan, Ao Jiu ragu untuk berbicara. Tenang saja, jika prasasti pedang Dao Surgawi di Sekte Pedang Beidou-mu juga masih memiliki ki pedang yang utuh, aku juga akan memberimu 100 eliksir surgawi-surgawi tingkat ke-11 untuk masing-masingnya, kata Yang Xiao Tian, menebak apa yang dikhawatirkan Ao Jiu. Terima kasih, Yang Mulia. Ao Jiu akhirnya merasa lega. Tak lama kemudian, mereka memasuki alam rahasia pedang. Di dalam alam rahasia pedang Sekte Pedang Beidou, terdapat sebanyak 13 prasasti pedang Dao Surgawi. Akan tetapi, yang satu kehilangan ki pedangnya. Jadi, Yang Xiao Tian hanya mengambil 12, lalu memberikan Ao Jiu 1200 eliksir surgawi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan. Pada titik ini, Yang Xiao Tian telah menghabiskan persediaan ramuan surgawi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan. Sepertinya aku perlu meningkatkan pemurnian ramuan surgawiku, pikir Yang Xiao Tian dalam hati. Lagi pula, sebentar lagi, prasasti pedang Dao Surgawi dari berbagai sekte pedang besar akan terus dikirimkan. Jadi, Yang Xiao Tian memberi instruksi kepada semua orang untuk mengumpulkan bahan-bahan obat guna memurnikan ramuan surgawi. Bahan-bahan untuk memurnikan eliksir surgawi masih cukup mudah dikumpulkan, dan dengan cepat, bahan-bahan itu dikirim dalam jumlah besar, dan Yang Xiao Tian mulai memurnikan eliksir surgawi. Bersamaan dengan itu, Yang Xiao Tian menyuruh orang bertanya tentang api surgawi kekacauan di domain pedang. Menghadapi klan benih iblis dan klan jahat, dia ingin meningkatkan kekuatannya. Kalau dia bisa memurnikan ramuan surgawi tingkat surgawi 12 kesengsaraan, dia bisa memelihara beberapa pohon surgawi, yang akan mempercepat kultivasi tubuh surgawinya. Yang Mulia bertanya tentang api surgawi kekacauan. Tanya Ziyiteng setelah menyadari ketertarikan Yang Xiao Tian. Saya tahu tanah suci Luomen di wilayah pedang kita memiliki sejenis api surgawi kekacauan. Tanah suci Luomen. Yang Xiao Tian berhenti. Ya, tanah suci Luomen, Ziyiteng mengangguk dan membenarkan. Tanah suci Luomen sekarang sepenuhnya diduduki oleh klan jahat, dan mereka telah mendirikan markas mereka di sana. Memasuki tanah suci Luomen terlalu berbahaya, Ma Gui menggelengkan kepalanya. Tanah suci Luomen saat ini merupakan markas klan jahat di wilayah pedang. Jika Yang Xiao Tian masuk dan ketahuan, itu sama saja dengan masuk ke dalam jebakan. Pak Tua Teng, tahukah kau di mana tepatnya letak api surgawi kekacauan di tanah suci Luomen? Tanya Yang Xiao Tian.